hikmahnya Imam Haddad rahimahullah, al-hikmah sabi'ut thalathun, hikmah yang ke-37, man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsakihi fa huwa minal mu'thirina lid-dunya. Barang siapa menyimpan rizkinya, hartanya, sementara dia tahu bahwasanya antara menyimpan dan mendermakan lebih bagus kalau seandainya didermakan, karena waktu menyimpan tidak terlalu jelas untuk apa, tapi kalau didermakan jelas kebutuhannya. Maka orang yang seperti itu menyimpan harta, dia tahu antara menyimpan dengan mendermakan, lebih bagus mendermakannya. Kok ternyata dia lebih menyimpannya, maka dia termasuk orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Kecuali harta saya simpan untuk sebuah tujuan. Kenapa kau tidak mengeluarkan harta saya? Anak saya besok mau kuliah, sudah saya siapkan untuk sekolah. Saya menyimpan untuk, tapi ini ada batasnya. Saya untuk menyiapkan untuk anak saya. Menyiapkan ya tentunya bukan Anda menyiapkan untuk anaknya. Apa yang maksud menyiapkan? Rupanya targetnya, aku menyiapkan harta untuk anak saya. Saya tidak, bahasanya tuh kan, selagi cita-citanya benar untuk anak, kan boleh saja, boleh. Maka dari itu aku belum bisa sedekah. Kenapa? Karena aku ingin menyiapkan anak saya. Kalimat ini benar sesaat, tapi bisa dimanfaatkan orang pelit, sehingga sampai berapa masa depan, ya salam. Sedekah masa depan, ya udah. Ada masa depan lagi loh, ya akhirat kau pikirkan. Kurang lebih seperti itu. Bukan masa depan dunia saja. Ini gambarannya, selain kebutuhan-kebutuhan mendesak Anda, primer atau yang asas atau istilahnya daruriyat, kebutuhan yang sangat Anda butuhkan dalam kehidupan Anda, termasuk sekundernya lah, oke, yang mendesak. Lalu ada hal-hal yang sifatnya sudah tambahan. Panci sudah punya. Ada panci aja ngeringan-ringan, nggak usah pakai mobil double, padahal mobil double juga sama tuntutannya ini. Panci sudah ada, tetangganya kelaparan, butuh duit, tak tahu masih beli panci. Anda mengutamakan dunia. Kita naikkan lagi, bukan panci lah, sepeda, kita naikkan sepeda motor, mobil, sudah ada mobil yang dia nikmati dan seterusnya. Peringatan kepada siapapun yang punya koleksi sesuatu yang berharga. Bukan dilarang Anda mengoleksi itu semuanya, akan tapi buatlah keseimbangan hari ini. Sama di saat Palestina dihancurkan, dihantam oleh, dibombardir oleh Yahudi, bukan berarti Anda tidak boleh makan enak. Sebab orang senang kepada dunia, memang model manusia tabiatnya seperti itu. Akan tapi beri keseimbangan supaya Anda tidak tertenggelam dalam kecintaan pada dunia. Bukan tidak boleh Anda memiliki dunia, bukan tidak boleh Anda menikmati makan enak di saat ada musibah di tempat orang lain, bukan itu. Saya punya anak, keluarga, saya ingin nikmati, apalagi diberi oleh Allah kekayaan yang cukup, nikmati, makannya enak. Cuman caranya menikmati saja agar kita tidak tergolong orang yang terlena dengan karunia. Contoh hari ini misalnya, alhamdulillah Palestina kan ada rame lagi katanya. Kita sudah berhenti kunut nazilah, semoga Allah. Anggap saja di saat ada satu bencana Palestina dan sebagainya, Anda boleh makan enak kok di resto yang paling mahal misalnya, sah. Berapa Anda bayar resto? Saya makan ke resto habis 1.500.000, oke. Kalau begitu apa? Seimbangi dong, biar Anda tidak tertipu orang dengan urusan dunia. Berani tidak sedekah ke Palestina dengan jumlah yang serupa, atau paling tidak separuhnya? Bukan tidak boleh makan enak, dia ingin berlibur dengan anaknya kok. Tapi tolong hari ini pun Anda harus bisa punya cara semacam itu. Jangan sampai kita dibohongi oleh hawa nafsu kita. Menyiasati itu loh maksudnya. Makan yang enak tapi ingat Palestina. Ingat gimana? Ya sudahlah. Aku tadi makan habis 1 juta. Oke mati. Tak tambah 250.000 atau sampai saya infakkan ke Palestina. Bukan tidak boleh. Ini ada cara bagaimana kita menyiasati diri kita agar kita tidak terlena di dalam cinta dunia, mementingkan dunia, sehingga akhirat selalu kita ingat.
Makanya orang boleh, saya pengen beli mobil yang bagus, beli. Berapa? Mobil harganya 2 miliar. Masya Allah, 2 miliar. Tanda iman di hatimu, ada orang ahli surga naik mobil mewah 2 miliar. Kenapa? Dia baru beli mobil 2 miliar, ternyata sudah bangun masjid 2 miliar lebih dia. Usah dong. Bahkan dia berjanji, mungkin saya tidak akan beli benda mahal, kecuali saya lipat gandakan harganya, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Oh, cakep dia. Dan bisa itu sebetulnya. Saya akan jadi kolektormu. Apa? Nah ini makanya ini pendidikan yang dihadirkan hari ini, supaya anda itu di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Anda bukan dilarang punya mobil, rumah megah, tapi seharusnya masjid di samping rumahmu telah kau biaya lebih gede dari masjidmu. Dan hari ini kita temukan orang yang berjuang, ternyata dikeluarkan lebih gede daripada nilai rumah yang ia milikinya. Hebat dia. Jadi bukan tidak boleh kita menikmati makan enak, pakai mobil mewah, bukan tidak boleh. Tapi tolong jangan sampai kita terlena dengan urusan dunia. Boleh, ayo nikmati. Sehingga nggak ada obrolan Imam Haddad hikmah Imam Haddad, nggak kena dia. Dia gini, yang saya punya uang ini kan kelebihan, mobil tambahan kan kelebihan. Saya sudah mobil cukup untuk keluarga saya, kemudian saya beli mobil lagi, ya hanya sekedar saya senang-senang, maka akan dianggap ini sebagai syahwat yang mementingkan dunia, di saat dalam waktu yang bersamaan ada orang lebih membutuhkan harta tersebut tapi dia tidak peduli, atau perjuangan Islam membutuhkannya lalu dia tidak peduli. Ini musibah. Tapi kalau ternyata dia berjuang dan bahagia, ini orang-orang yang sudah dimudahkan oleh Allah kebaikan, kalau dihitung antara yang dikeluarkan dengan hartanya, lebih banyak yang dikeluarkan. Coba, itu baru sukses. Dan anda harus berani seperti itu. Anda mungkin punya uang, mungkin tidak tahu triliun nolnya berapa. Saya punya uang 1 triliun, tapi ternyata derma anda 1,5. Dahsyat. Sebetulnya dalam dunia bisnis itu enteng begitu, apalagi bisnis dengan Allah, bisnis dunia itu namanya promo. Ya kalau dalam dunia bisnis itu biaya promo lebih gede dari produksi. Kadang-kadang coba itu setiap hari biaya promosi itu lebih gede dari produksi. Urusan dunia dahsyat, berani ya promo-promo itu. Tapi bagaimana kita kena Allah gak berani. Kami kembalikan anda bukan tidak boleh makan enak, tapi pastikan di saat ada makan enak, ingat saudara kita yang tidak mampu. Kita sering dibisiki oleh hawa nafsu. Mohon maaf, hari ini mungkin ada berita bahwasanya banyak pengemis-pengemis bohong, itu grup itu untuk ini. Oke. Sehingga waktu ada orang minta kepada anda, alah paling ini tim pembohong. Jangan-jangan yang ngomong begitu setan, membisikkan kita setan. Jangan mau dibohongi setan. Tanyakan dirimu, kalau benar dia pengemis tidak mampu, ente ngasih berapa? Itu loh. Kalau benar kasih berapa? Anggap saja dia pembohong, bukan pengemis beneran, tapi memang profesinya begitu, sudah ada yang ngodinir, oke. Tapi kalau seandainya dia benar, kasih berapa? Saya kasih 100.000. Oke, keluarkan 100.000, tapi jangan kasihkan dia karena kamu ragu. Ke siapa? Sana ada fakir miskin di sana. Gitu. Jangan alasannya setiap mau kasih, alah paling dia selalu alasannya paling dia kaya. Kita ditipu oleh hawa nafsu. Makanya kita harus lebih cerdas daripada setan. Memang setan pengalaman dari zaman Nabi Adam bohongin kita terus, tapi kita harus belajar, tidak boleh ditipu oleh iblis. Ini biasanya itu kalau ramai, ini bohong paling biasanya, sudah jangan dikasih deh. Kenapa? Alah paling bohong, untuk mampu, untuk ini. Oke, kalau benar dia minta gimana? Ya saya kasih, berapa? 50. Keluar 50. Jangan kasihkan dia, kamu ragu kok. Kasihkan yang pasti, tetanggamu yang fakir. Keluarkan kekikiran dari hatimu. Urusan Palestina, keluarkan kecuekanmu dari hatimu. Ini beli mobil mewah, keluarkan cinta duniamu dari dunia, dari hatimu, dengan cara aku berderma lebih gede daripada ini. Kita menemukan sampai hari ini ada orang yang Allah pilih secara dunia, ternyata dia menikmati dunianya, tapi yang diberikan di jalan Allah jauh lebih besar daripada. Cuman kalau ngitung begini kayaknya berat, tapi kalau bicara pebisnis itu ringan. Namanya kayak tadi, biaya promosi. Kami dengar sebuah produk itu promonya katanya, kalau seandainya modalnya 5 miliar, siapkan promonya bisa 10 miliar. Oh gitu, iya.
Biasa kurang lebih seperti itu. Artinya promokan untuk apa? Untuk menarik orang agar nanti beli, balik modal. Kita langsung dengan Allah Jalla Jalaluh, dengan Allah yang Maha Kasih. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang gede. Yang kecil juga sama. Jangan beralasan, jangan membuat alasan karena kefakiranmu. Ini kefakiran itu bukan alasan untuk kita tidak berderma. Kefakiran ujian untuk diangkat derajatnya, tapi bukan beralasan karena aku fakir maka aku tidak perlu bantu. Siapa bilang? Kan karena fakir. Hati-hati loh. Sehingga karena fakir sudah menempel di dalam sifatnya, kerjanya begini tok, nggak pernah ingin memberi. Padahal dia sudah mulai sukses. Sampai guyonan pengemis yang sudah mulai sukses, ada yang menguji, coba datang ke rumahnya, nggak dikasih sama dia. Karena pengemisnya bukan pengemis yang punya kesadaran bahwasanya saya meminta karena saya memerlukan, saya punya hajat, tapi sudah cinta dunia. Sehingga ini orang selalu beralasan kefakiran untuk tidak berderma, alasan kefakiran untuk tidak berderma. Nggak ada alasan, biarpun fakir berderma ya semampunya dong. Bahkan untuk ngajak berpikir cerdas. Hei fakir, anda fakir sukses. Contoh, orang fakir punya uang cuma 1 juta, nggak ada lagi di tabungannya, itu tak 1 juta. Ternyata dia dengan sukarela memberikan ke tempat yang baik, pesantren, 200.000, 1/5 dari hartanya. Tetangganya si fakir ada orang kaya raya punya tabungan 100 miliar, berderma 2 miliar. Hebat, bisa bangun masjid 2 miliar. Coba pahalanya gedean mana sama si fakir tadi? Ayo, ya gede si fakir dong, karena si fakir 1/5. Sementara si kaya hanya mendermakan hartanya berapa? 1/10-nya lagi, 1/10 dari 1/10, 1/2 dari 1/10, berapa? 2%. Sementara si fakir telah mendermakan 20%. Jauh dong. Makanya kalau anda fakir jangan mencar, sedikit yang anda berikan bisa mengalahkan miliaran yang didermakan oleh orang. Maka fakir tidak pernah menyerah dengan fakirannya. Si kaya jangan kalah dengan si fakir. Si fakir punya uang 1 juta, berani mendermakan 500.000. Saya punya 20 miliar, enteng bagi saya 10 miliar. Kenapa? Dari 10 miliar tersisa akan berkembang lagi, karena kenal Allah. Jadi nggak ada yang hari ini nggak ada orang ditipu oleh setan. Sebab kefakiran sebagai alasan. Sementara dalam Al-Quran disebutkan nggak ada yang menyerah. Basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Bertakwa cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis sarra, senang berderma di saat melimpah rizkinya, wa dharra, dan juga di saat sempit rizkinya. Saat sempit rezekinya berderma, nggak ada alasan. Jangan sampai orang kaya tak masuk surga, anda fakir dengan rezeki anda, ternyata sedikit yang anda berikan tinggi nilainya. Anda di sini mungkin orang masih ada, ibu tidak tahu jualan apa waktu itu, sudah lama kisahnya, saya tidak ketemu lagi. Ibu ada di sini, dia hanya ngomong, saya dagang di sini jualan, setiap ke toilet saya minimal 4.000, 3.000 minimal setiap hari. Masuk toilet 3.000, 4.000 per hari. Untung ibu berapa? Kadang 20.000 diambil 4.000, berapa persen itu? Anda kadang 40.000, 30.000, oke lah. 4.000, berapa lama ibu di sini? Ngomong 15 tahun lebih. Wah, anda hitung. Sedikit demi sedikit, dia tidak mau menyerah. Biarpun nggak ada yang tahu, nggak mau gratis ya. Didermakan ke masjid. 3.000 tiap hari, tabungan di dunia tidak tampak, di akhirat kelihatan nanti. Jangan menyerah dengan kefakiran. Anda fakir, anda jangan mau kalah dengan si kaya. Bahkan bagi anda enteng, si kaya nyumbang 10 miliar ternyata masih kecil. Kenapa? Duitnya 100 miliar. Anda punya duit 1 juta, ternyata berderma 300.000, gede di hadapan Allah. Yang kaya jangan kalah dengan si fakir. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini adalah, ada orang gak mau menyerah karena fakir. Kan saya fakir, ada informasi pembangunan masjid, ayo, itu kan bagian rangkaian. Saya fakir, ya benar, fakir di akhirat juga ini bakalan ada seruan kebaikan tapi tidak bergeming, tidak tergerak hatinya untuk bisa membantu. Biarpun fakir, jangan menyerah.
Ada pada zaman Nabi orang yang tidak menyerah dengan kelemahannya. Seruan jihad, perang. Karena waktu itu adalah ada kezaliman, kebatilan. Anak-anak muda dipilah oleh Nabi yang keker, gagah dan mampu perang, dibilang perang. Ada satu orang kakinya pincang. Nabi tersenyum melihat anak tersebut, dan Nabi membesarkan hatinya. Dia semangat untuk berperang, lalu Nabi memberikan kemudahan. Biarpun tidak berperang, kamu sudah dapat pahala sesuai dengan niatmu, kau tidak wajib perang. Si pincang itu berkata, ya Rasulullah, urjati hati, apakah karena aku pincang ini ya Rasulullah aku tidak boleh perang? Iya, karena pincang ini kemurahan dari agama, dari Allah, kau tidak usah perang. Enggak rela dia. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku ingin menginjakkan surga dengan pincangku ini, izinkan aku untuk perang. Enggak mau nyerah. Enggak bilang, kan saya fakir, enggak perlu sedekah dong. Mohon maaf, anda fakir, 5.000 yang anda berikan ke masjid samping rumah anda istimewa buat anda. Belum lagi ada jaminan dari Allah, tanda orang kaya di masa yang akan datang adalah dermawan di masa-masa yang lalunya. Kan didoakan, sampai doakan oleh malaikat, Allah mengirim malaikat bersama kita, Allah ma'ati mumfikan khalafa wa mumsikan talafa. Jadi ada dua malaikat doakan, ya Allah berikan hari ini siapapun yang berderma pengganti, ya Allah siapa yang menyimpan hartanya kehancuran, didoain. Sehingga anda jangan ragu untuk memberi dan berbagi, tapi tidak boleh dengan cara yang haram juga. Diantaranya belum bayar zakat banyak sedekah, utang jatuh tempo ternyata sedekah, enggak boleh. Ini ada ilmunya lagi. Jangan sampai anda terpesona dengan seruan, biarpun anda punya utang banyak, sedekahlah, nanti insya Allah dengan sedekahmu utangmu akan kebayar. Enggak benar, bayar utangmu dulu baru sedekah. Cuman utang dibagi dua, ada utang jatuh tempo sama utang yang belum jatuh tempo. Kalau utang yang belum jatuh tempo anda masih boleh berderma. Mungkin anda utang kepada tetangga, bulan depan harus dibayar, dan sekarang belum jatuh tempo, maka anda boleh berderma hari ini. Jika masih ada gambaran di bulan yang akan datang, anda bisa membayarnya. Tapi kalau sudah jatuh tempo, itu namanya tidak ikhlas, pengen disanjung orang. Sebab sebetulnya dia bikin kecewa orang yang dihutangi. Mohon maaf, saya hutang kepada anda duit 1 juta, harus saya bayar malam ini. Anda nunggu-nunggu lagi, tak tanya apa, anda dengar Buya Yahya telah bersedekah ke masjid 1 juta. Apa? Kurang ajar, hutangnya belum dibayar, sedekah-sedekah, kan gitu anda. Makanya kalau sudah jatuh tempo nggak boleh. Kurang lebih seperti itu. Makanya hikmah Imam Haddad di sini untuk kita berpikir, jika di dalam menyimpanmu itu memang lebih bermanfaat daripada mendermakan, oke, kamu simpan. Tapi jika ternyata mendermakan lebih bagus daripada menyimpan, kok kamu masih menyimpan, termasuk mengutamakan dunia. Dan penjabarannya tadi yang kita sampaikan, jangan mau ditubuh setan. Sefakir apapun anda, jangan menyerah dengan kefakiran. Jangan kefakiran dijadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Apalagi yang diberi oleh Allah kemampuan. Dan ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih indah daripada urusan dunia. Dan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga Allah memberikan pada kita kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jangan sampai kebaikan di dunia saja, harta melimpah, mobil apa saja punya, wah, cincin, masya Allah, baju, tapi ternyata di alam barzah dia fakir. Itu hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sayyi'ah, itu namanya. Di akhiratnya jelek ternyata. Atau ternyata di dunianya capek, tapi di akhirat hasanah masih lumayan, karena di dunia hanya berapa tahun saja. Tapi harapannya adalah di dunia baik, di akhirat juga baik. Itulah yang diajarkan Allah dalam panjatan doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan bagi hadirin jamaah untuk dapat bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan 1 orang pertanyaan dari jamaah laki-laki dan 1 pertanyaan dari jamaah wanita. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya melalui sosial media terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya tentang hukum menggunakan jet pump.
jet pump memiliki daya sedotnya yang sangat kuat, sementara warga sekitar menjadi kekurangan air. Apakah penggunaan jet pump seperti ini diperbolehkan, Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada ciri khasnya. Dia menghargai tetangga. Menghargai tetangga. Apa makna menghargai tetangga? Pastikan tidak ada iri dengki di hati kita kepada tetangga. Urusan cat pump itu mesin air kan? Maksudnya cat pump mesin air ya. Mesin air nyedot katanya. Tetangga merasa kekeringan. Pertanyaannya dulu. Apakah betul mesin air sekuat itu sampai mengering kena air tetangga? Ini pertanyaan dulu. Jangan-jangan hanya karena tetangga yang iri saja ngomong begitu. Padahal yang ngomong satu orang iri, yang lain terpengaruh. Yang ngomong iri mungkin karena dia cerdas, mungkin dia punya insinyur juga. Cuman insinyur lagi ngiri. Padahal tidak sedahsyat itu penyedotannya. Lalu berkata, ini membahayakan. Makanya yang lain kering. Musim kemarau, ternyata yang nggak ada cat pumpnya pun juga kering. Bisa jadi seperti itu, artinya hindari mengiri. Atau sebaliknya, jika memang betul air yang Anda sedot itu menjadikan tetangga kering, Anda harus memberhentikannya. Ini perlu kejujuran. Cuman semuanya perlu ilmiah, petunjuk orang yang benar, bukan omongan ustadz. Saya tidak ngerti. Betulkah cat pump itu betul-betul menarik air seperti itu? Saya tidak tahu. Cuman jika benar lalu mengganggu tetangga, tidak boleh. Ganggu tetangga kan dilarang. Tapi kalau nggak benar, Anda jangan melarang. Jadi urusan mengambil air umum. Yang harus kita pangkas adalah Anda punya reaksi negatif kepada tetangga. Ingat, musuhmu Allah nanti. Musuhmu adalah Allah. Ngiri kepada tetangga, ngedengi kepada tetangga. Jadi kami ingin menjelaskan, kalau memang dengan benar sesuai dengan kajian ilmiah, air Anda mengganggu tetangga, ya Anda jangan melanjutkan itu semuanya. Kalau ternyata tidak, hebat tetangga, apalagi hanya katanya, makanya ini urusan pembahasan fikih itu harus detail. Katanya, kalau katanya belum bisa dong pastikan. Katanya kok, katanya siapa? Katanya ustadz. Ustadz bukan ahli dalam dunia persumuran itu. Ustadz kok ngomong katanya? Nggak ada. Makanya saya juga tidak berani ngomong gampang katanya. Wallah alam. Apakah betul? Ahlinya kan ada bagian apa namanya itu, ngukur apakah betul. Nah, ini perlu pembuktian. Jadi yang bisa menyelesaikan apa? Kejujuran dan ketulusanmu kepada Allah dan kepada tetangga. Kalau sudah pakai bahasa ngiri, habislah semuanya. Bikin sumur rendah, bikin ini. Rumah ketinggian ganggu. Bikin apa? Katanya bikin sesak dada. Yang sesak dada karena ngiri, macam-macam. Jadi kepada yang punya cat pump, kalau memang ternyata betul secara ilmiah, Anda harus hentikan itu. Para tetangga, kalau memang belum secara ilmiah, nggak usahlah digembar-gemborkan. Itu ngiri dari hatimu. Ngiri itu masya Allah, ngiri itu luar biasa, merusak urusan bertetangga. Melihat tetangganya kaya, biasanya itu adalah mungkin ada korinahnya, rumahnya paling gede, sukses, ini baru nanti banyak ngiri. Yang ngiri satu. Atau mungkin kalau tidak usah cat pump, kebetulan ada cat pump. Mungkin kalau dia pejabat langsung, alah dia duit rumahnya gede karena korupsi dia. Yang gitu, alah rumahnya gede korupsi. Hanya ngiri. Padahal nggak tahu data korupsinya dari mana, dia bukan atasan bawahnya, nggak ngerti, hanya alah mana ada pejabat yang korupsi. Kan gitu. Ngiri sebelumnya dengan tetangga. Tetangga yang lain lagi kaya, tapi bukan pejabat. Apa katanya? Alah punya tuyul paling. Kayak gitu. Nah, sekarang ada cat pump, ada yang lainnya. Kita perlu kejujuran, hei hamba Allah. Kalau memang cat pumpmu itu menjadikan kering di kiri kananmu, ya Anda jangan melanjutkan, ganggu. Atau dibagi-bagi deh, Anda keluarkan air toren gede, langsung Anda mengambil, yang lain ambil. Masya Allah, Anda nolong orang lain. Dan para tetangga, kalau memang tidak, jangan katakan itu mengganggu. Anda fitnah. Anda urusan dengan Allah bakal kering rezeki akhiratmu nanti. Karena menfitnah tetangganya. Kita perlu hari ini dan seterusnya memperbaiki urusan bertetangga. Dan Nabi yang mengajarkan, Jibril mazala Jibrilusi, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku peduli kepada tetanggaku. Nabi diwasiati malaikat Jibril.
agar peduli pada tetangga, sampai dihubungkan dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, tentu dia akan bisa menghargai tetanggamu. Wallahu a'lam bissawab. Syukron Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi hadirin jamaah untuk dapat baca langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang pertanyaan dari jamaah laki-laki dan satu pertanyaan dari jamaah wanita. Diawali dengan salam dan salawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pertama bertanya Buya, apa yang menyebabkan berkurangnya kenikmatan dalam beribadah? Gitu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadikan sebab kurangnya kelezatan di dalam ibadah? Ada makna yang dihadirkan kelezatan ibadah. Lezat ibadah itu gimana sih? Bukan action ya, Masya Allah aku tahajudan enak, ya Allah, ala action. Padahal dibanguni istrinya marah dulu dia. Cuman kalau pamer sama orang, Masya Allah lezat. Bukan itu, action namanya. Mungkin bisa ditemui dalam spontan, sebuah penyesalan di saat tiba-tiba nggak bangun malam, kaget, astagfirullahaladzim, spontan, tanpa disadari. Oh ya, kalau hanya sekedar action mah gampang. Setiap pagi Ustaz Ali ibadah, Allah la ilallah, semalam saya tidak tahajudan, astagfirullah, istighfarnya biar dilihat orangnya saja. Action. Kalau lezat ibadah, jadi lezat itu unik sekali. Nah, bagi yang belum menemukan kelezatan ibadah, bukan berarti dia belum punya kekhusyuan. Sebab Allah Maha Kasih. Bisa jadi perjuanganmu itulah cukup tinggi pahalanya. Mau lezat kok susah, berat banget ya Allah. Berarti Anda kayaknya gede pahalanya dari sisi ini. Maka jangan menyerah di saat tidak lezat, bukan berarti Anda berhenti. Justru saat itulah pahalamu gede. Kenapa? Anda harus memerangi hawa nafsu, bantal yang empuk, kerja dan sebagainya, sehingga menjadi kurang lezat ibadahnya. Maka justru lah ini lezatnya itu di saat Anda merasakan bahwasanya lezatnya ibadah dalam makna Anda bertanya begini, ini menunjukkan ada kelezatan dalam ibadah. Kalau tidak ada, Anda tidak akan bertanya. Anda harus paham makna ini sampai Anda pengen bertanya. Bukti Anda bertanya, berarti Anda sudah menemukan kelezatan. Sederhana loh urusan. Saya bercerita tentang enaknya rujak ulek. Aduh, rujak ulek. Orang Arab saya bicara rujak ulek, penasaran kayak apa sih rujak ulek, penasaran. Berarti dia merindukan tentang lezatnya rujak ulek. Anda rindu lezatnya ibadah, berarti benar ibadah Anda. Anda sudah menemukan kelezatan biarpun Anda belum sampai di hadapan Allah ya. Kekhusyuan. Jadi ada orang sama dengan khusyuk. Gimana sih khusyuk? Usaha khusyukmu itu khusyuk karena engkau sudah menuju kepada khusyuk. Yang nggak pernah berpikir khusyuk, ternyata setiap sholat di mana-mana pikirannya nggak pernah berpikir tentang khusyuk. Maka yang repot orang nggak khusyuk merasa khusyuk. Tapi kalau Anda merasa tidak khusyuk, artinya Anda menuju khusyuk. Dan khusyuk pemberian dari Allah, nggak bisa main-main, pura-pura nggak bisa kelihatannya begini. Allahu Akbar, tokoku belum tak kunci. Bukan itu. Jadi pertanyaan yang menarik, bagaimana menemukan lezatnya? Lezatnya itu adalah Anda tidak ingin meninggalkan. Biarpun mohon maaf waktu menjalankannya Anda susah. Tahajud, ya Allah, saya pengen tahajudan tapi susah. Tiba-tiba Anda beli beker, biarpun nggak pernah Anda dengar karena Anda ngoroknya bablas. Anda beli beker, lezat, itu sudah. Jadi jangan Anda menyerah di saat Anda belum merasakan yang Anda duga itu kelezatan. Karena waktu Anda bertanya begini, Anda sebenarnya sudah menemukan, tapi Anda tidak sadar kalau lezatnya ibadah. Lezatnya ibadah itu menjadikan dirimu tidak mau meninggalkannya.
atau dirimu tidak boleh jauh dari ibadah. Pengen bukti anda itu waktu ngomong gitu tuh berarti anda kan ibadah. Yang nggak pernah ibadah nggak pernah berpikir lezatnya ibadah. Nggak pernah ibadah kok, cuman anda ibadah tapi setiap malam kok bangun kok capek ngantuan. Makanya anda bertanya kan, yang nggak pernah tahajudan nggak pernah tanya begitu. Coba ayo, oh nggak pernah tahajud, nggak pernah sholat kok tanya lezatnya ibadah. Nggak ada. Sebetulnya anda sudah menemukan itu. Maka jangan mau dibisik oleh setan, kan sholatmu nggak khusyuk percuma. Nah, ini kan kamu tidak menemukan kelezatan, capek, berarti tanda kau tidak ikhlas. Siapa bilang? Beribadah itu berat. Karena di dalam diri kita ada, saya masukkan hawa nafsu. Malaikat nggak ada malas ibadah, sehingga menjalankan semua yang diperintah Allah, nggak ada pelanggaran sedikit pun dari malaikat. Tidak ada hawa nafsu dalam diri malaikat. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu ini adalah kendaraan untuk kita melambung tinggi, mulia, bisa melampaui malaikat. Artinya apa? Di saat kita bisa mengekang, meredam hawa nafsu kita, kita menang. Lah kalau ibadah nggak berat bagi anda, pahalanya nggak jadi gede. Pahala kalau seandainya anda merasa tidak punya hawa nafsu, ya nggak ada jihadnya. Pahalanya nggak besar. Tapi ingat, di saat anda merasa belum menemukan kelezatan, sesungguhnya kerinduanmu itu sesungguhnya anda sudah tahu itu kelezatan ibadah. Maka jangan berhenti. Lezatnya ya anda sampai bertanya begini, anda berusaha dan sebagainya. Bukankah usaha menuju kemesraan itu sudah mesra? Anda paham atau tidak? Bukankah usaha menuju kebahagiaan adalah kebahagiaan? Baru kerja belum dapat gaji, kerja sudah bahagia loh, baru. Ayo, harus paham makna ini. Anda baru kerja belum terima gaji sudah seneng. Padahal yang dicari kerja apa gaji? Gaji, padahal baru kerja, kan begitu kurang lebihnya. Jadi yang merasa dirinya belum menemukan kelezatan tapi kok rindu tahu bagaimana kelezatan, anda sudah sampai sesungguhnya. Jangan ragu, lanjutkan. Ya begitulah terus anda dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Dan bukan berarti iman anda tidak ada. Kalau tidak ada iman, anda akan bertanya tentang hal ini. Kalau tidak ada iman, anda akan berbicara tentang lezat atau tidak lezat. Bahkan tidak berpikir apakah dia ibadah atau tidak ibadah. Semoga Allah memberikan pada kita kelezatan yang sesungguhnya di dalam mengabdikan diri kepada Allah, ditandai dengan tidak mau kita meninggalkan kebaikan tersebut, terus berusaha. Seperti tadi kalau sebelumnya kita bicara tentang sedekah infak, dia keluar duit pikir hitungannya, ya Allah uangku hilang, tapi dia senang besok pengen ulang lagi, duitnya hilang disedekahkan pondok, pengen ulang lagi, lezat begitu. Kalau bicara ya keluar duit, tapi kenapa kamu keluar lagi? Nikmatnya gimana coba? Ya duit saya kurang. Terus kenapa kamu ulang lagi? Ya saya pengen banget. Itu menemukan kelezatan halus, kecanduan. Biarpun berat, kadang-kadang waktu mau mengeluarkan duit 200 juta, aduh, buka minimarket 200 juta. 5.000. Makanya kalau berbuat baik jangan suka menunda, percepat. Anda nyimpen duit 5.000 mau disedekahkan nggak jadi, langsung Anda mau masuk nggak jadi sedekah ke kotak amal. Tahu Anda simpen di dompet, langsung kepikiran, kerupuk. Berubah. Berubah. Begitu dahsyatnya godaan hawa nafsu perang, insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan dalam ibadah, keindahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi hadirin jamaah wanita untuk dapat baca langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya beserta keluarga, para santri dan seluruh jamaah selalu dalam penjagaan Allah. Amin, amin. Baik kesehatan, iman serta amalan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya, suatu saat saya mampir di sebuah masjid di luar daerah. Ada sekelompok perempuan ikut sholat Jumat. Nah, apakah hukum sholat Jumatnya itu langsung wajib atau dianggap sunnah? Kedua, boleh tambah ya Bu ya? Boleh. Saya sholat jamaah, terus pas ruku kelihatan kaki keluar dari mukena, jadi kelihatan aurat. Apakah saya harus melanjutkan atau mengulang takbir lagi di awal? Baik. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perempuan sampai kapanpun tetap perempuan, tidak akan berubah jadi laki-laki. Sementara kewajiban Jumat adalah hanya bagi laki-laki. Nah, maka perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Namun jika seorang perempuan sholat Jumat, seperti anak kecil tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau melakukan sholat Jumat sama perempuan kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka Jumatnya sah menggantikan duhurnya, nggak usah pakai duhur lagi. Tapi tidak dianjurkan sholat Jumat, apalagi Jumat itu perkumpulannya kaum laki-laki. Dan tidak dianjurkan, apalagi laki-laki berdesakan ramai dan sebagainya. Nggak usahlah menghadiri tempat seperti itu. Dan memang apakah dilarang? Bukan dilarang, bukan suatu keharaman. Akan tapi perlu jaga kehormatan seorang perempuan. Sudah masjidnya kecil, rame, seorang perempuan maksakan diri dan sebagainya. Ada apa dengan itu semuanya? Ibadah kan cari ridho Allah, bukan action ibadah. Ada sebagian perempuan memang di sebuah kampung barangkali memang masjidnya adalah sepi, lalu perempuannya ikut sholat Jumat, tapi jangan dibudayakan seperti itu. Karena memang hari Jumat itu spesial kaum laki-laki, sebab laki-laki wajib. Kalau sholat sunnah, sholat yang lainnya kan dianjurkan sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalau seandainya seorang laki-laki menjaga diri, waduh banyak perempuannya, saya nggak sholat di situ, kan bebas. Tapi Jumatan harus datang ke Jumatan. Jadi nggak usah perlu, dan para pembimbing guru nggak perlu menganjurkan jamaahnya untuk menghadiri masjid untuk sholat Jumat, karena Jumat itu khusus. Kalau sholat jamaah yang lain iya. Sholat jamaah bisa dianjurkan, kalau menganjurkan jamaahnya boleh-boleh saja, tetap harus ada rambu-rambu adab dan akhlaknya. Apalagi kalau Jumat ini lebih hati-hati lagi. Sebab kenapa? Laki-laki wajib datang. Artinya mau tidak mau pasti ramai laki-laki. Bisa saja tempatnya untuk laki-laki saja nggak cukup sampai pinggir jalan, lah kok perempuan masuk desel-desel ke dalam. Ada apa ini semuanya? Cari ridho Allah ada action. Ibadah tidak pakai action, pakai ilmu. Maka Anda tidak perlu menghadiri Jumatan, perempuan. Kami sampaikan yang lainnya, kehormatan Anda lebih penting. Saya sudah nenek-nenek. Nenek-nenek itu perempuan, ada nenek-nenek jadi laki-laki. Tapi Anda juga jangan salahkan kalau ada perempuan yang hadir di masjid biasanya, ini mohon maaf di sebuah kampung kita melihat. Memang yang masjidnya gede, kemudian sepi, perempuan di samping kirinya aman. Dan setelah itu ada kegiatan rupanya, lanjutan. Nah kalau seperti itu ya sah-sah aja. Cuman kita tidak ingin ada gerakan perempuan sholat Jumat. Sebab khawatir nanti salah paham, akhirnya apa? Ada gerakan sholat Jumat perempuan. Nggak perlu seperti itu ya. Tapi kalau Anda menemukan sholat Jumatnya sah, nggak perlu diganti dengan duhur ya. Cuman masalah dianjurkan tidak dianjurkan, inilah yang harus difahamkan. Tidak dianjurkan Anda, bukan menjadi sebuah keutamaan untuk melakukan itu semua. Nggak ada kelebihannya. Gitu aja. Supaya menjaga kehormatan masjid. Bukan kehormatan perempuan itu, masjid menjadi nyaman. Laki-laki, mohon maaf, hampir setiap masjid kalau Jumatan menjadi bludak, tidak cukup. Kok malah diganggu oleh perempuan. Akan tapi kalau ternyata kita juga tidak ingin menghinakan, merendahkan, kalau ada masjid seperti itu ada perempuannya dan ditempatkan tempat yang khusus terhormat, itu adalah sah. Tapi laki-laki anjurannya bukan seperti itu. Itu boleh dan sholat Jumatnya sah, nggak perlu diganti dengan zuhur. Baik, kemudian kelihatan kalau Anda sholat kemudian tersingkap aurat Anda, tidak harus mengulang sholatnya, tinggal langsung Anda tutup begitu saja. Tapi kalau Anda biarkan, oh asiknya kakiku kelihatan, jempolnya gerak-gerak, batal sholatnya, dinikmati matanya, enggak, Anda langsung tutup. Kalau Anda kelihatan tersingkap auratnya, langsung ditutup. Maka kalau langsung ditutup tidak batal sholatnya. Jangankan kok jempol, rambut satu menari-nari, antara Anda masukkan atau Anda lepas dari diri Anda, kan nari-nari satu rambut, ajib, keriting. Kemarin rambut saya nggak keriting, batal. Rambut kan harus ditutup ya, masukkan langsung, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda tidak harus mengulang, akan tapi tetap lanjutkan, tapi tetap auratnya segera ditutup. Allahu a'lam bishawab. Syukron Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan.
pendaftaran santri tahfidz dan tafakuh. Sedikit tentang Al-Bahjah. Al-Bahjah ada program formal SD, SMP, SMA sendiri, ini manajemennya, dan siswanya juga ada sendiri. Ada lagi program tahfidz, menghafal Quran, bukan SD SMP tadi, menghafal Quran tahfidz di usia SMP. Kemudian setelah itu ada tafakuh fiddin untuk kita jadi ulama. Ini program sendiri, dan ini yang kami umumkan program ini, tahfidz Quran sama tafakuh fiddin. Usia tahfidz 10 sampai 13 tahun, tafakuh pesantrennya salafnya adalah 14 sampai 22 tahun. Pendaftarannya sudah dimulai, dan insya Allah akhir pendaftarannya di 10 Jumadil Ula atau 1 November, sebentar lagi. Bergegaslah, pastikan anak Anda yang masuk program ini. Jika bukan anak Anda jangan ketinggalan dari program kemuliaan ini. Anda rayu anak ponakan-ponakan Anda, atau anak tetangga, atau anak teman-teman kerja Anda. Anda harus punya kiat dalam menyebarkan program kebaikan. Kalau ada orang mendengar seruan Anda satu saja, khairun laka minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisinya. Anda ngajak satu, lalu anaknya dipondokkan, setiap kebaikan yang dilakukan oleh sang anak ngalir kepada Anda. Maka jangan ragu untuk memberikan informasi ini. Ini daftarnya langsung, informasinya pendaftarannya ke tahfidznya 0821 1577 9231. Untuk tafakuhnya 0853 3332 2701. Infak peduli Palestina. Masya Allah, Palestina seandainya pun sudah reda, tapi lihat, kehancuran masih terasa, perlu dibangun kembali infrastruktur ini, prasarana pendidikan, ibadah harus kita segera bangun kembali. Ayo kami ajak Anda untuk bergabung langsung ke Bank Muamalat, nomor rekening 1390123 atas nama Al-Bahjah Peduli Palestina. Informasi dan konfirmasi 0812 2272 2164. Infak Center Al-Bahjah adalah untuk operasional dakwah dan pondok pesantren secara umum bagi yang ingin. Dan kami rindu kalau ini sifatnya rutin, suatu kesadaran pribadi untuk Anda sambung dengan Al-Bahjah, biarpun hanya Rp100 per bulan, Rp1.000 per bulan. Yang penting Anda menyimpan nomor rekening ini, karena ini bisa berguna suatu ketika nanti di saat Anda ternyata menjadi orang paling kaya di kampung Anda, atau menantu Anda banyak duit, atau Anda ketemu teman yang banyak rezeki. Sangat sayang kalau Anda tidak bisa mengarahkan mereka untuk berbuat baik. Kalau Anda menyimpan nomor rekening ini akan berguna untuk Anda atau yang lainnya. Anda dapat pahala. Simpan nomor rekening berikut ini, mudah dihafal. 7200 4292. Anda hafal deh. 7200 4292 atas nama Ihsan Al-Bahjah. Kode depan 451. Bismillah. Pokoknya jangan nerah tadi. Kalau Anda kaya, yang gede, yang kecil semampu Anda. Anda bergabung di sini. Atau kode bank 451, teman. Atau bisa langsung ke website lasalbahjah.org. Informasi dan konfirmasi 0853 1122 2225. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami lemah, berikan kekuatan. Kami fakir, berikan kecukupan. Kami bodoh, berikan ilmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami sering tidak khusyuk, berikan kekhusyuan ya Allah. Kami beribadah kadang merasa berat, jadikan kami rindu beribadah, sehingga kami merasakan indahnya kami mengabdu kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang menguasai hati kami. Kami berusaha untuk khusyuk, kami berusaha untuk baik, kami berusaha untuk melakukan kebaikan ya Allah, akan tapi hanya Engkau lah ya Allah yang memudahkan semuanya. Iyyaka na'budu, kepadamu lah kami mengabdi beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Sungguh tidak ada yang mampu berderma Rp1.000, tidak ada yang mampu sujud sekali sujud, tidak akan mampu yang membaca satu ayat Al-Quran sekalipun kecuali Engkau, karena memberikan pertolongan kepada mereka. Maka kami mohon berikan kepada kami pertolongan untuk bisa berbuat baik, dan kami mohon ya Allah,
ya Allah, yang sempit rizki lapangkan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon jadikan kami sebab orang menjadi baik ya Allah, jadikan kami sebab orang menjadi kau cintai, jadikan kami sebab orang mulia ya Allah, dan muliakan kami bersama mereka. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah, hina di dunia dan hina di akhirat. Kami mohon siapapun yang mendengar suara ini di dalam masjid atau di luar masjid, ya Allah kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang jualan di sana ya Allah, di lapangan, di jalan-jalan ya Allah, mendengar suara ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Yang sempit rezeki lapangkan rezekinya ya Allah. Yang sering meninggalkan solat jadikan ahli solat. Jauhkan dari sebab yang kau murkai ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai, indah dengan cinta. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang berbuat zalim pada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, ampuni dia, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Anak-anak kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak cucu kami jaga mereka semua ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak melirik kepada yang haram ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembacara dan segenap kru bertugas mengucapkan syukuron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.